banner. Ya, kita siap menuju SPMI, ya. Pakai stiker, pakai apa sih? Pimpinan, dosen mendukung Mendukung pimpinan. Maju ya. Terus bikin upacara dan tepuk tangan. Iya, gitu kan. Nah, terus mulai dari mana? Kalau ini universitas yang cukup besar, itu ada bilang kalau paralel. Kita pakai pilot project 1,40. Kalau saudara, jika nanti di Vespa dari pilot project Pak ya? Iya, pilot project. Jadi contoh. Vespa ke komunitas yang lain. Terima kasih. Ya, ini Pak Bagus sharing yang bagus nih. Pak Bagus sharing yang bagus. Nah, jadi yang saya mau sampaikan tadi ini, terima kasih Pak, bagus sekali. Jadi itu tadi. Memang, terus nanti akan beberapa pelatihan sudah pulang ke tempat ini, belum mereka bikin betul Pak. Itu yang ngomong di apa itu mutu dan sebagainya. Jadi semua pembicaraan dari Pak Purwo tadi, Pak Ibu dan saya yang sore ini, Ibu ngomong. Semua yang ini itu maksudnya Pak Purwo gitu. Yang bagaimana membagikan brand organisasi dia. Semua Indonesia itu harus diterbangkan. Mindsetnya dia, ketika mentalnya dia tentang pengetahuan dia. Dan selama ini orang begini, masih SPP. Binalan apa ini? Setelah dia punya, baru kita suruh dia sana. Menarik. Iya Pak. Untuk membuat pilot prosesnya, apakah bisa seandainya begini? Setelah sosialisasi dan membuat pilot proses, pilot prosesnya itu dimulai dengan mengidentifikasi urusan yang dilaksanakan oleh calon pilot project tadi. Ya. Setelah tahu urusan-urusan yang diemban atau yang jadi tugas itu apa saja, yang kedua adalah membuat standar mutunya setiap urusan. Boleh? Ya, standar mutunya. Setelah itu langsung disambung dengan SOP-nya, ya, supaya standar mutu bisa terwujud atau bahkan terlampaui. Setelah SOP dirinci lagi menjadi ikat, instruksi kerja. Setelah instruksi kerja tentu harus dilengkapi dengan formulir. Bagaimana saja ya? Tadi Bapak menjadi konsultan dari teman-teman yang lain. Iya betul. Jadi kebetulan cara berpikirnya benar ya. Sudah seperti itu. Memang iya sih Pak. Jadi kan tidak jadi manusia yang sulit. Mesti lakukan. Jangan melakukan itu. Lagi-lagi saya ingin menyampaikan dulu pesan bahwa kita jangan capek dan kita jangan berhenti. Terus saja. Mungkin ada yang bilang, wah ini capek aja yang mau cari kerjaan dan sebagainya. Terus isunya macam-macam. Wah, sekarang ini gini-gini. Itu tutup mata aja. Tutup telinga jangan terus. Pak, perubahan itu pasti ada korban. Tambahan, Ya. saya kalau tadi buat dulu, kalau salah baru minta maaf. Itu pacaran Lalu itu salah ya. itu salah ya. Kalau di tempat kami ada segini situ Pak, segini. Kecepatan lebih penting dari kesempatan. Ya, kecil. Saya punya guru. Bayar saya juga guru. Ayo 10 kali. Ngomong ke saya apa? Kamu udah jadi bilang. Kamu jangan pernah kamu salah. Kamu pikir aja. Dan mungkin kamu salah nanti ikutin orang. Itu yang saya pegang. Akhirnya kita kalau percaya kita kalau berharap orang nggak mau kasih mau gimana? Jalan aja pakai kecepatan lebih benar dari. Yang penting ada dulu. Baru ada kesempurnaan dalam arti kalau setelah jalan kan kita akan benahi lagi. Jangan Bapak Ibu sekalian sharing saya sebagai best practice. Jangan berpikir bahwa ketika Bapak Ibu sekalian sudah bilang ide, sudah prosedur bagus, terus itu mengatakan, udah jadi percaya saya. Jalan kamu semester berusaha. Hanya bagus. Tambah lagi, wah bicara lagi. Ya begitu. Belum berangkat lagi dan sebagainya. Ya begitu, mesti jalan seperti itu nggak bisa. Jadi ini yang kita harus siap
Nyesel nggak ya kira-kira? Ibu nyesel nggak? Nggak ada nyesel. Kalau saya selalu melihat kerjaan itu bukan kita belajar dan tidak tahu kita kayak saya tuh nanti mungkin setelah ibu setahun bertahun jalan itu 3 tahun bertahun ibu mungkin yang dipanggil orang mau itu jangan lupa ini justru itu saya bagi saya sebenarnya beban kerjaan itu tidak beban itu proses belajar selesai. Jadi mindset kita ubah. Iya. Untuk organisasi SMB di kampus itu kan ada yang terintegrasi, ada yang sendiri. Terus saya melakukan audit itu sering Pak ya. Tidak ada bentuk dan sebagainya. Di sering tempat kami orang yang melakukan audit internal itu mesti ada pelatihan dulu kan Pak. Dia harus tahu gimana audit dan sebagainya. Kita akan meminta, kalau saya kita minta semua kajul harus menjadi audit internal. Dan kita tidak itu. Jadi saling audit. bukan misalnya UPM ya, jadi penjamin mutu. Bukan jadi penjamin mutu itu bagi saya sebenarnya tidak harus kita training tadi yang lain. Tidak harus berikan semua gitu loh. Mereka kalau misalnya tenaga pulang, dia kok dia Pak? Selawati juga. apa tidak bisa misalnya seperti setelah dokumen menjadi itu kan menjadi perdoman bagi seluruh personel yang ada di kampus. Kemudian UPM itu salah satu bawaannya adalah audit. Itu tidak ini. Cuma gini, Bapak kira-kira satu berapa Pak? Kira-kira berapa orang? Banyak itu bisa. Itu bisa. Di tempat kami Pak, yang urusan penjaminan mutu cuma 5-6 orang Pak. Tidak cukup untuk menjadi auditor internal. Terpaksa harus diminta bantuan dari kajur dan sebagainya. Tapi setelah ada pelatihan. Kalau 30 orang, mohon maaf ya Pak, saya cek supaya karena ada itu yang saya mau sampaikan. Sebenarnya menurut saya adalah ini Pak. Kalau misalnya perfakultas, sudah berdiri di fakultas. Yang di fakultas ini orang-orang yang ada di jurusan itu. Jangan di jurusan ada sendiri di fakultas ada sendiri. Karena di fakultas ya fakultas yang diaudit namanya ya. Coba Bapak Ibu sekalian jangan lupa ya, kita audit ini kan masalah pekerjaan yang ada di setiap unitnya. Saya ingin supaya kita beritahu apa kerja yang paling banyak itu adalah di Kapolri atau Kapolri. Kalau fakultas Pak, ya enggak Kapolri. Tapi tingkat apa yang diinginkan? Saya kok jadi ragu sekarang. Saya kok jadi selalu bertanya. Dalam nanti pulang kampus saya seolah-olah saya provokasi lagi lawan aja. Tapi saya tidak pernah khawatir kalau dalam pimpinan memang seperti ini biasa buat saya. Saya butuh dimarahin. Saya bisa tunjukkan dengan pengalaman saya dan sebagainya saya bisa tunjukkan. Karena apalagi kalau Bapak didukung oleh IC Pak. Tahun 90-an aja hak ini sudah di Harvard itu sudah keluar satu artikel yang menarik Pak, The Death of Middle Management. Jadi orang-orang di level tengah itu sudah mati Pak. Kenapa? IT berperan. Jadi tidak perlu lagi. Yang perlu didukungkan, yang perlu diperkuat itu perlu. Kalau saya minta pendapat. Kalau saya tidak salah di para wanita di Jakarta tidak begitu. Kalau di tempat saya itu sama, berikan kepada ada namanya berikan itu. Karena kita sudah prosesnya sudah diambil yang lain. Kira-kira itu Pak. Oke baik, oke sekalian. Tapi ini tinggal sesuai dengan budaya lokal, budaya dari organisasi sendiri. Yang saya ngomong ini kan versi saya. Tapi bagi sekalian kan bisa menggunakan budaya dari itu. Kalau dia terus ngomong kan belum tapi kalau kita kan
Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian? Yang mau di-sharing atau mau disampaikan sama-sama? Kalau sekarang Bapak Ibu sekalian membangun SPMI itu sudah iklimnya sudah jauh lebih baik. Saya percaya Pak Bagus pada waktu tahun 2005 lebih punya tantangan lebih berat. Tapi sekarang ini mau nggak mau nih semua akan panik. Pak dari Sabang sampai Merauke Pak panik Pak. Bulan lalu saya baru dari Makassar ngomongin itu juga sama 200 peserta. Ini masih sedikit Pak. Di Jakarta itu waktu itu 2 kali kita pertama 200 peserta, berikutnya 200 peserta lagi. Sama juga ngomong SPMI semua panik. Karena mau nggak mau mesti kuat. Dari Medan sampai ke Sumatera itu semua peserta ada. Sampai ke NTT itu juga sama. Semua panik nih, gimana ya, mulai dari mana dan sebagainya, baru mulai berpikir. Dan sesuai dengan disampaikan oleh Pak Purwo tadi pagi ya, bahwa di Jawa Timur aja cuma baru berapa persen? 10% ya. Jadi masih banyak yang belum tahu. Saya sih sarankan, kalau Bapak Ibu sudah punya pemahaman profit dan profit, Bapak Ibu jadi fokuskan yang 90% itu. Pasti bisa kok, kenapa tidak gitu? Berkembang lagi Bu. Oke, ada pertanyaan lagi Pak? Banyak yang sudah di-sharing, semua dokumen sudah disampaikan, termasuk burung tadi. Burung tidak berada di SPP dan tidak berada di KA. Satu yang saya mau tanya, karena dari tadi tidak ya, tanya saya balik.